Shalom, kembali berjumpa bersama saya Tri Andayani, penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam program Suluh, hari ini saya akan menyampaikan tentang gereja dan lingkungan hidup dengan subtema pemulihan dan pertobatan di tengah krisis lingkungan Indonesia. Kita hidup saat ini di negeri yang sangat indah, tanah air tercinta Indonesia ini. Namun hari-hari ini kita menyaksikan terjadinya krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali bencana yang terjadi saat ini, banjir, tanah longsor, kemudian adanya pencemaran laut, perubahan iklim. Bukan sekedar berita yang kita dengar saat ini, melainkan itu adalah sebuah kenyataan yang menghancurkan kehidupan manusia. Krisis lingkungan ini adalah merupakan sebuah tanda bahaya, sebuah refleksi dari kerusakan batin manusia, yaitu dari tindakan keserakahan, tidak mempedulikan dengan keadaan lingkungan yang ada, dan lupa bahwa lingkungan merupakan sebuah amanat atau sesuatu yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama adanya pertobatan secara ekologis, yaitu berbalik dari tindakan keserakahan kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat yang Tuhan berikan bagi kita, perintah yang Tuhan berikan kepada kita terhadap lingkungan yang Tuhan sudah berikan, alam semesta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertobatan dalam hal ini bukan soal antara dosa yang kita lakukan, bukan soal dosa antara manusia satu dengan yang lain, tetapi juga dosa terhadap ciptaan Allah. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, manusia ditugaskan untuk mengolah, memanfaatkan secara bertanggung jawab tentunya, dan memelihara, menjaga dan melindungi lingkungan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk itu, dosa ekologis yaitu sebuah tindakan manusia merusak alam demi keuntungan sesaat. Dan bisa juga dikategorikan bahwa manusia sedang memberontak terhadap Sang Pencipta, tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Untuk itu dibutuhkan yang namanya pertobatan ekologis, yaitu perubahan, adanya merubah gaya hidup, yaitu panggilan untuk berhenti merusak alam tanpa batas dan mulai membangun hubungan yang harmonis dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Tentunya ini menjadikan dasar kita hari ini, bahwa pertobatan ekologis sangat dibutuhkan sebagai wujud dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap lingkungan yang Tuhan berikan, alam semesta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, adanya kesadaran mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Semua ciptaan yang ada di dunia ini adalah miliknya Tuhan, baik tumbuhan, baik hewan, baik tanah, baik udara, baik semua yang kita nikmati hari ini, itu merupakan miliknya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama, menegaskan bahwa bumi adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola, tetapi bukan pemilik. Merawat lingkungan adalah bentuk ibadah dan penghormatan kepada pemilik bumi dan alam semesta ini. Tidak bisa kita pungkiri
Manusia seringkali merasa bahwa bumi yang kita tinggal ini adalah milik kita, sehingga kita bebas untuk melakukan apa saja, berbuat apa saja seenak hati kita atau sesuka hati kita, karena kita merasa bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Tapi yang kedua, dibutuhkan yang namanya kesadaran bahwa bumi, alam semesta adalah milik Tuhan. Yang ketiga, karena ada pertobatan, ada yang namanya pemulihan. Pemulihan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan pemulihan yang kita bisa kerjakan melalui aksi nyata, perwujudan tindakan nyata di dalam hidup kita. Pertobatan tanpa aksi adalah sia-sia. Pemulihan ekologis di Indonesia memerlukan tindakan konkret atau tindakan nyata kita sebagai teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya, mari saya terus mengajak kita semua untuk menanam dan merawat, berpartisipasi di dalam penghijauan, supaya bumi kita tetap lestari, supaya bumi kita tetap asri. Maka menanam dan merawat itu sangat butuh kesadaran dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa mengurangi sampah plastik dan limbah rumah tangga. Yang kita bisa lakukan adalah memilah-milah, bisa juga dengan gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian gaya hidup ramah dengan lingkungan. Yang sangat penting yang perlu kita kerjakan adalah menghemat sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menghemat air, menghemat listrik, dan menggunakan alat transportasi yang ramah dengan lingkungan. Tentunya akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan kondisi situasi untuk menghemat bahan bakar minyak. Salah satunya mari kita lebih bijak untuk menggunakan bahan bakar alat transportasi yang sekiranya itu bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada pertobatan ekologis, ada kesadaran bahwa bumi ini adalah miliknya Tuhan, maka akan muncul pemulihan di dalam diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan melalui aksi nyata, tindakan yang kita lakukan untuk terus melestarikan lingkungan alam semesta supaya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kesimpulannya, mari dari materi hari ini mengajak setiap kita untuk terus peduli terhadap lingkungan, bahwa mengolah, memelihara merupakan sebuah amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul berprestasi dan kompeten selaras dengan alam dan manusia, sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.